Jadi gue kayak dipeluk sama makhluk yang gede banget. Kalau gue bisa gambarin makhluknya tuh gede, terus kayak serem deh, giginya gede segala macam gitu. Jadi kenapa pala lu? kenapa? Oh Mama, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season. Gini-gini amat ya. Bang, udah saatnya kita keluar kandang. Mana? Bilang aja, gak usah ragu-ragu lu. Markas Grite Agatha. Welcome back to podcast guys. Seperti biasa kita akan menemani kalian dengan cerita-cerita horor yang pasti. Pak, Pak Dep lagi syuting. tahu itu, nggak tahu siapa. Dih. Kaita. Apaan sih? Jadi nih, markas Grite Agatha. Oh Mama, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 2. 9. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Jadi guys, Malam Jumat, waktunya sama narasumber. nah di samping gue udah ada Grite Agatha yang ternyata doi punya pengalaman horor. Selamat malam Kak Ite. Selamat malam, Mas Fajar. Jadi tadi yang ganggu saya malam-malam lagi syuting tuh Mas Fajar ya? Ini udah malam banget nih, jam 10:30 ya. Iya. Emang ini malam-malam banget. Kita langsung penelusuran apa ke depan? Yuk, mediumisasi. Kamu ya, Indonesia ya. Jadi katanya lu kan punya pengalaman horor nih. Horornya tapi bukan karena horor percintaan kan? Enggak lah. Percintaan aku tidak ada yang horor. Oke, jadi horornya karena memang lu mengalami hal-hal yang berhubungan dengan mereka ya? Sebenarnya sih gue nggak terlalu gimana-gimana ya, karena memang gue tidak tidak ada yang serem-serem banget kayak penelusuran terus gitu-gitu, enggak sih. Cuman lebih kepada gangguan-gangguan aja. Mungkin karena dulu kan ini kan kantor kan baru disewa gitu, jadi pas pertama kali masuk beberapa minggu ya digangguin lah sama yang mungkin udah lama di sini juga gitu. Tapi kan lu gue lihat dulu sempet bikin konten penelusuran tuh. Nah sekarang udah nggak lagi tuh. Iya, yang pertama sebenarnya kan dulu kan kayak kayaknya horor nih pasarnya banyak gitu kan sebenarnya. Nah kita cobalah penelusuran itu. Terus gue kan juga maunya penelusuran ada yang jagain gitu loh. Ada pokoknya dia yang bisa lah mediumisasi apa keamanan mereka lah ya. Nah di situ tuh gue ngerasa capek banget. Karena kalau penelusuran nih, kita mulai aktivitasnya jam 8, jalan ke lokasi. Lokasinya tuh nggak ada yang deket, jauh-jauh semua. Paling Depok, Bekasi, jam 10 nyampe. Siap-siap 10:30 baru mulai. Selesai syuting jam 2. Jam 3, jam 4 baru nyampe kantor. Tapi itu lu ada banyak ngalamin horor saat itu? Itu baru satu konten tuh, cuma ada satu konten, ya kan? Jadi perjuangannya berat banget buat aku, capek banget. Itu udah malam karena aku juga nggak bisa malam, jadi ngantuk banget. Nah, samping itu sebenarnya aku kayaknya sekitar 4 atau 5 kali ya penelusurannya.
sebenarnya yang pertama kali penelusuran itu sebenarnya fine aja, karena si guide aku juga fine gitu, juga dia kayak gue liat dia nyaman lah, gue nggak takut apapun lah kalau liat dia gitu. Nah sampai ke berapa kali, kedua kali, ketiga kali, keempat kali, sampai terakhir di rumah, ada rumah persugihan lah gitu. Tapi disitulah lo ngalamin kejadian horor. Enggak sih sebenarnya, enggak juga sih sebenarnya, cuman di situ tuh kayak itu tuh horor banget, di rasanya tuh gak enak banget, beda sama penelusuran sebelumnya. Di situ tuh bener-bener rasa takut aku tuh tinggi banget. Aku bener-bener kayak udah deh, kayak ini terakhir deh gitu. Karena juga gue liat guide gue itu, dia itu nggak kayak biasanya, nggak kayak sesantai biasanya gitu. Jadi di rumah itu dia tuh bener-bener, gue juga bisa ngerasain dia tuh ketakutan juga gitu. Dan dia bilang ini tuh di sini berat banget gitu. Nggak baik aja gitu kalau gue lanjutin gitu. Baik, ditahan dulu cerita lengkapnya Kak Gede. Sebelum gue lanjutkan, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya biar kita makin semangat bikin videonya. So, gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Jadi pengalaman horor gue ya sebenarnya seketika aja sih ya, tapi mungkin agak ada banyak gitu. Jadi dulu waktu gue dari Bogor, gue lupa sih tahun berapa sebenarnya, dari Bogor ke Jakarta, perjalanannya itu malam. Ini baru-baru ini apa udah lama? Udah lama, tapi gue lupa tuh persisnya kapan. Nah dari Bogor itu kayak pulang kondangan atau apa, tapi malam gitu, malam. Terus kita berhenti, gue sama bokap, nyokap, terus sama gue. Terus kita berhenti di, sama abang gue, sama nyokap gue, sama bokap berempat tuh. Terus kita berhenti di kilometer berapa gitu yang rest area. Nah terus gue tuh tidur kan di belakang mobil gue dulu, Jazz. Gue tidur di belakang, terus mereka semua, yuk keluar yuk makan gitu. Gue nggak mau, gue capek, gue ngantuk banget, gue mau tidur aja gitu. Gak kuat lah, nggak usah, udah nih dia keluar. Terus gue tuh direp-rep gitu, jadi ada yang ngetok pintu gitu. Gue tidur kan, ini kan sofa ya, bangku belakang gue tidur kan gini, jadi pintu sana tuh kebuka gitu bang, kebuka. Terus dia bilang ayo turun gitu, tapi gue inget banget jelas mukanya, dan juga rambutnya tuh panjang, cewek pakai baju putih. Nah tapi nyokap gue tuh rambutnya pendek, jadi nggak mungkin nyokap gue dong. Dan situ yang cewek tuh cuma nyokap gue. Itu di mobil tinggal lu doang ya? Tinggal gue doang, jadi nggak siapa-siapa, yang lain pada makan gitu. Udah sih itu doang. Itu yang lo lihat dia manggil lo gimana? Ayo turun makan gitu. Tapi gue persis tahu itu rambutnya panjang. Dan dia kayak dibuka pintu terus gini doang gitu. Terus ayo keluar atau ayo apa gitu. Aku tapi lupa. Sosoknya menyerupai manusia. Sekilas mungkin iya, tapi kayaknya sih bukan sih. Rambutnya panjang, panjang banget segini. Nyokap gue pendek segini. Udah pasti bukan dia lah. Oke. Gue tanya setelah bangun, gue tanya juga bukan. Ite, ayo makan. Ya kayak gue tidur lagi, mungkin tuh kayak rep-rep lah ya di Tapi lu bunga tidur. sempet keluar buat makan? Enggak. Ternyata nggak ada yang ngajakin makan? Enggak, gue tidur aja udah. Oke. Itu satu. Kedua, waktu penelusuran sebenarnya nggak ada yang berarti banget sih buat gue, paling kayak suara-suara gitu doang. Terus mungkin yang paling berasa mungkin waktu gue pindah ke rumah ini gitu ya, ke rumah ini, saya pindah kantor di sini kan, gue ngontrak nih. Terus pas awal-awal pindah, karena ini mungkin udah lama kosong juga, bersetahun katanya, jadi mungkin ada penunggu gitu, dan mereka mau kenalan lah pertama gitu. Dan yang pertama itu waktu itu gue lagi jadi anak-anak punya channel sendiri buat konten mereka gitu, jadi mereka memasak mau apa dikontenin gitu. Nah terus kebetulan gue lagi di
ruang tamu, bukan ruang tamu, ruang kerja. Terus mereka lagi bikin konten di dapur. Jadi ada kameramen gue lagi megangin kamera. Terus si Debbie ini kreatif gue lagi nyuci piring. Jadi posisinya ini nyuci piring, tempat nyuci piring, ini kamera, ini tangga ke atas gitu. Itu jam berapa? Sore. Terang. Tangga ke atas gitu. Tangganya bukan tangga bagus ya, tangga besi itu ya ke atas. Karena atas gudang kan. Nah, jadi posisinya tempat cuci piring itu di bawahnya tangga. Nah, si Debbie itu yang lagi nyuci piring itu dijatuhin gelas plastik. Bukan gelas plastik sih. Gelas kertas, tau kan? Gelas yang buat kondangan gitu, karena kita di atas emang banyak gelas banyak gelas bekas event gitu. Nah, dia tuh dijatuhin 2 kali. Jatuhnya dari mana? Dari atas. Jadi kan dari tangga itu? Dari turun dari tangga gitu. Jadi kan padahal nggak ada orang di atas. Nah, ini anehnya nih. 2 kali, terus menurut pengakuan si campers yang lagi megangin kamera di bawah tangga itu, dia tuh lihat ke atas, itu supir gue. Lihat ke tangga itu supir gue kayak mau kerjaan, diem ya, mau kerjaan dulu ya gitu. Saya gitu, tapi muka doang gitu. Maksudnya muka doang berarti nggak ngomong, tapi kayak gitu. Nah, jadi dia diem-diem aja, dia pikir si supir gue ngerjain nih. Nah, itu kan berkali-kali. Terus gue kayak, apaan sih nih orang? Maksudnya, jadi gue datengin ke dapur, ada apa sih gitu, kok berisik banget gitu. Ini kok dilempar gitu. Dilempar, karena itu lagi zaman-zamannya kita lagi takutan setan di sini nih sebenarnya. Nah, setelah itu, apaan sih, nggak ada apa-apa di atas. Nah, gua dijatuhin gantungan jemuran, hanger, tapi hanger yang buat cuci baju, jadi yang besi itu kan, yang udah lama itu, yang besi. Ketimpa lu? Nah, itu gua ketimpa. Jadi kenapa pala lu? Kenapa? Jadi ini gue jelasin ya, rumahnya itu di belakang, jadi ada tangga 1 besi ke lantai 2 buat gudang, ada tangga lagi ke atas buat kayak tempat cucian. Jadi kalau tadi gelasnya itu di lantai 2, kalau ini hangernya di lantai 3. Tapi posisi tangganya sama. Jadi tuh kayak dijatuhin dari atas banget ke bawah sampai kena gue. Terus gue kayak, hah, apa sih? Terus mungkin karena si Ica yang kameramennya kayak ngerasa ini Mas Egi gitu, supir gue. Terus dia kayak, Mas Egi gitu. Hah, Mas Egi gitu. Ya udah, kok gue udah mati, anjir berani juga nih supir gue. Jadi gue naik ke atas tuh. Ada tuh rekamannya di kamera. Jadi gue naik ke atas, gue cari, nggak ada orangnya. Ada rekaman lu lagi naik tuh? Ada, semuanya. Nanti ada. Boleh minta ya? Boleh. Jadi tampilin ya? Jadi itu langsung aja udah. Itu kerekam semua dari gue kejatuhan, terus itu no edit, no cut gitu. Siapa guys? Oh, ada guys. Itu jadi lu ngiranya supir lu kok iseng banget sampai nimpuk lu kepala gitu ya? Iya, supir gue kampret banget nih, berani sama gue gitu istilahnya gitu kan. Terus yaudah kita ke atas nih, cari supir gue, kagak ada. Lantai 2, lantai 3 gak ada semua, kosong, song. Nah, terus berapa lama dari situ supir gue datang dari luar. Terus kenapa katanya? Mas Egi dari mana? Tadi di atas. Siapa yang atas? Orang dia tuh lagi jalan-jalan lari ke sana. Dan baju yang dia pakai itu beda sama baju yang si Ica lihat. Itu penglihatan yang tim kameramen lu? Bajunya kayak menyerupai beda. Supir aja? Itu persis supir gue, orang dikira supir tapi gue. Tapi nggak ada yang aneh gitu mukanya? Nggak ada. Itu jadi katanya memang kan bisa menyerupai juga kan. Jadi apa yang kita pikirkan bisa diserupain juga gitu. Tapi bajunya memang beda. Akhirnya pada
Hening semua ya pas lihat supir lu malah masuk dari luar. Iya, gue kayak aduh malas banget deh. Tapi ya udahlah, gue kan nggak terlalu yang gimana banget karena nggak boleh terlalu digimanain banget kan. betul. Jadi ya santai aja, emang ada di sini kok gitu. Terus di sana juga katanya tuh ada di tangga itu juga ada nenek-nenek juga gitu. Dan dia suka bete kalau dapurnya kotor gitu, jadi bersih gitu. Jadi apalah buat nakut-nakutin anak kantor juga biar bersih kan. Pernah ada yang kejadian sama nenek-nenek itu? Enggak sih, tapi kalau awal-awal tuh kan suka aja kayak ada yang lembur, nginep tuh juga sering dikerjain kayak paling suara-suara doang sih, suara-suara terus apa-apalah gitu. Enggak, aku sih udah bilang sama mereka jangan take it seriously karena semakin kita takut kan semakin digangguin juga. Jadi santai aja. Nah, tapi lu pernah nggak punya pengalaman yang menurut lu paling serem nih dalam sampai sekarang lah? menurut gue itu serem banget sih, kayak Yang tadi tuh. si Ica bisa lihat itu tuh Mas Egi gitu, tapi ternyata bukan gitu. Itu berarti kan dia bisa kasih ilusi buat anak-anak gitu kan. Gue ada hari dimana ada konten lagi nih penelusuran pas udah di sini, tapi anak-anak yang jalan, gue nggak mau jalan, capek banget, itu lagi capek banget, jadi gue nggak mau jalan gitu. Jadi anak-anak aja yang penelusuran buat konten gue gitu. Mereka kan jalan jam 9, terus gue tidur nih di ruangan gue. Belum tidur deh, jadi gue udah mau tidur jam 12-an mau tidur, terus sambil main handphone pas segala macem. Tiba-tiba di atas plafon tuh bunyi kenceng banget, kayak orang tuh jatuh. Bener-bener itu kenceng banget, bukan kayak kucing jatuh, bukan kayak barang jatuh, itu kayak orang jatuh. Itu kenceng banget, gue sampai kaget, gue sampai berdiri. Kan gue sama kakak gue di atas kan. Jadi gue sampai apaan nih, kenceng banget, itu bener-bener kenceng banget. Itu gue nggak tahu apaan. Tidur ledakan nggak? Ledakan sih enggak sih, cuman lebih ke orang jatuh gitu. Terus itu kan ke plafon, jadi bunyinya kayak gitu. Kita pikir tuh kayak maling. Kalau maling gue lebih takut ya karena manusia gitu ya, gue lebih takut gitu. Tapi kita cek semua CCTV langsung nggak ada apa-apa gitu, Nggak ada yang jatuh pun gitu. tapi ada selain lu denger? Nggak ada. Nggak ada, lu doang. Berdua itu dengar sama kan kakak gue, dua-duanya dengar, kaget semua, kaget dua-duanya gitu. Nah terus besoknya gue suruh Mas Egi lihat ke atas, ini plafonnya bisa dimasukin orang nggak bisa. Kucing pun kayaknya agak susah. Jadi gue agak bingung tuh. Dan apa. itu setelah tim lu lakuin penelusuran? Sedang. Pas sedang. Sedang lakuin Penelusurannya kemana tuh? Ke Villa Angker kayaknya deh, di Ciputat kayaknya ya, gue lupa juga. Itu sih, iya sih itu. Terus gue pernah juga sih, jadi gue pulang dari villa di Bogor. Nah terus beberapa hari kemudian, itu gue tidur di kamar gue. Nah gue tuh direp-rep lagi, jadi gue kayak dipeluk sama makhluk yang gede banget. Ini juga serem. Kalau gue bisa gambarin, makhluknya tuh gede, terus kayak serem deh, giginya gede segala macam gitu. Itu kayak itu gue tuh sadar kayak gimana ya? Kayak sadar nggak sadar gimana sih? Kayak sadar nggak sadar gitu, kayak ketindihan kali ya itu namanya. Jadi kayak dipeluk gitu kayak. Dan gue selalu, karena gue ingat Frisly ya ngomong, dia bilang kalau kayak gitu sebut aja nama gue terus gitu. Jadi gue berharap Grita bangun, akhirnya gue bangun. Nah tapi selama di rep itu gue kayak sadar sih, gue kayak ngerasa gue nggak bisa bangun, gue gini terus, gue nggak bisa bangun. Dalam hati gue panggil nama gue terus. Itu tuh makhluknya kayak gini terus, kayak nggak tahu meluk, nggak tahu cekek, gue lupa. Nah gue juga diajak sama dia ke kamar nyokap gue lagi tidur. Jadi lu diajak jalan gitu? Jadi gue lihat, iya. Tapi gue nggak lihat diri gue ya, nggak kayak lihat diri gue nggak. Tapi gue kayak diajak jalan ke kamar nyokap gue gitu, lihat nyokap gue lagi tidur. Terus mau digangguin juga sama dia. Terus gue balik ke kamar gue, terus gue gini-gini, gue panggil terus sama gue geretek gitu. Akhirnya bangun. Itu villanya memang? Bukan tuan villa. Di mana? Di Bogor ya. Tapi nggak serem kan? Villanya nggak serem. Dan lu tidur sendiri malam itu? Buat gue sih nggak serem ya. Malam itu tidur sendiri? Malam itu tidur sendiri. Ini kejadiannya di rumah ya, kalau yang di itu. Cuman gue dari villa. Oh, jadi lu udah di rumah? Udah di rumah. Dari villa. Bisa lu gambarin lagi nggak gitu? Sosoknya kayak gimana yang lu lihat tuh?
lupa ingat sebenarnya, cuman yang gue inget tuh gede terus seremnya tuh kayak giginya ada darahnya gitu-gitulah. Gue nggak tahu tuh apaan. Akhirnya lo kebangun tuh berhasil. Gue panggil nama Takut gue lu? takut. Terus pas kebangun ngapain lagi? Doa gue, mungkin gue lupa doa kali ya, jadi digangguin gitu. Akhirnya tidur lagi, aman. Gue kalau kadang suka kebangun habis mimpi gitu ya, lo ngerasa lemes. Gue sering loh kayak gitu. Gue tuh bete kalau misalkan tidur tuh nggak nyenyak tuh gara-gara mimpi gitu. Misalnya lo mimpi Tidur tuh kayak... tidur jadi nggak berasa gitu, jadi bangun capek gitu. Gue sih beberapa kali ya, itu sering mimpi kayak setan gangguin gue gitu, tapi gue lawan gitu loh. Nah tapi pas lagi lawan gitu, kitanya tuh kayak mau kalah gitu ya. Nah terus jadi mulai kayak sadar tuh, oh gue lagi dimimpi nih. Iya. Gitu. Iya kan, sama kan? Iya, terus kayak Wah, gue harus bangun, Nah gitu. iya, kayak gitu persis tuh. Pas udah bangun, Lemes. iya kan? Parah ya? Dan pas gue bangun kadang, buset, jam 3 pagi nih. Iya. Lu juga? Kan tidurnya tuh udah lama banget, tapi baru 2 jam atau iya. Mirip-mirip lah ya berarti ya? Iyalah, memang gitu. Ada nggak kayak itu yang nggak bisa lo lupain tuh selain dari cerita-cerita tadi? Pengalaman horor? Enggak sih, tapi pengalaman horor gue sih gitu sih. Kenalan lu? Oh, kalau Pernah kenalan lu mah, denger, kayaknya serem banget nih. kenalan gue banyak, narsum aja banyak yang serem-serem. Selain narsum, temen lu siapa? Duh, kayaknya horor gue udah terkontaminasi sama podcast horor gue, jadi gue ingatnya narsum-narsum aja nih. Nggak ada. Berarti yang tadi-tadi aja itu ya? Iya, tapi buat gue sih sebagai orang yang biasa aja, nggak bisa ngeliat, nggak bisa apa gitu, lumayan nggak enak sih. Tapi mungkin kalau misalnya mereka lagi lihat nih, lu pengen diliatin? Enggak, gue nggak pernah pengen melihat. Gue takut kan kalau ntar buka nggak bisa tutup lagi tuh mata batin. Jangan lah ya. Jangan. Lalu kenapa punya konten horor tapi nggak buka mata batin lu? Layaknya manusia normal aja. Iya udah sama. Nggak mau dibukain. Siapa kalau gua? Nah itu panjang ceritanya, berhubungan sama konsep podcast horor gua. Oh gitu. Iya. Bisa satu video sendiri kalau gua ceritain. Oh ya udah, ntar lu cerita sendiri dah. Nanti aku nonton. Oke kalau gitu. Itu dia guys, sebuah pengalaman ya dari Grite Agatha, di mana ternyata Doi punya juga pengalaman horor. Tapi sebelum gue akhiri, ada beberapa pertanyaan nih Kak Ite yang pengen gue tanyain sama lu. Oke. Lu kan punya konten gaib ya, dimana bahas horor-horor tuh. Pernah nggak sih lu ngerasa takut pas lagi syuting? Sering banget. Kadang gue udah merasa takut banget karena mereka tuh bawainnya keren banget gitu, jadi yang bikin orang takut. Tapi ternyata kan aku juga punya, kayak dulu ada Frisley, sekarang juga ada yang bisa lihat gitu kan. Kadang tuh mereka enggak lah, itu biasa aja. Jadi ada juga yang serem-serem, gue takut banget dia kemasukan, ada yang di studio kemasukan tuh gue takut banget, gitu-gitulah. Oke, dan di kantor kan tadi lu bilang apa namanya, suka banyak yang jahil-jahil gitu ya. Nah tuh lu pernah lagi kerja takut juga nggak di kantor? Nggak, gue ngerasa sih nggak perlu takut sih. Biasa-biasa aja. Iya, biasa-biasa aja, karena semakin takut nanti mereka semakin seneng gitu kan, jadi semakin godain. Jadi aku ya biasa aja. Tapi kata teman-teman aku juga sudah biasa aja, ya aku biasa aja. Oke, luar biasa banget ya. Jadi gue rasa Om Mamat pada episode kali ini cukup demikian. Terima kasih buat Kak Ite telah Thank you menyempatkan banget udah mampir di podcast gaib juga. waktunya nih buat datang bercerita di RJ5. Nggak apa-apa. Sukses selalu ya. Thank you banget, sukses selalu. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Grite Agatha, RJ5 undur diri. Ciao.